Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Lailatul Zulaika dengan NIM 10211028 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel random dan distribusi peluang distrik. Definisi dari variabel random sendiri, peubah acak atau variabel random adalah sebuah fungsi yang didefinisikan di ruang sampel S yang mengkaitkannya dengan bilangan real Xe sama dengan X dengan setiap kemungkinan hasil E di ruang sampel. Variabel random X adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke bilangan realnya. Untuk X-nya, terus selanjutnya, variabel random huruf kapital seperti X, Y, dan Z digunakan untuk menunjukkan variabel random. Huruf kecil X digunakan untuk menunjukkan kemungkinan nilai yang dapat dicapai oleh variabel random terkait. Contoh, pelemparan uang koin dilakukan sebanyak 2 kali dapatkan ruang sampel. Terus itu S sama dengan AA, AG, GA, GG. X menyatakan bahwa muncul sisi angka untuk setiap titik sampel kita mengasosiasikan suatu bilangan untuk X. Untuk titik sampelnya, AA-nya itu ada 2, AG, kenapa? Karena A-nya ada 1, GA karena di A-nya itu 1, dan GG itu adalah 6. Contoh, sebuah toko memasarkan 3 produk yang didapatkan ruang sampel sebagai berikut. Ini ada TTT, TTL, TLT, LTT, TLL, LTL, LLT, dan LLL. Untuk L sendiri merupakan produk terjual, dan untuk T-nya itu produk tidak terjual. Jadi, didefinisikan suatu fungsi X, di mana X banyaknya produk terjual, apakah X merupakan variabel random. Oke, nih, jadi untuk TT-nya itu 0, TTL-nya karena ada produk terjualnya cuma 1, TLT, LTT, LLT-nya itu ada 2, LTL itu ada 2, LTLL itu ada 2, dan LL ada produk terjualnya ada 3. Selanjutnya, terlihat bahwa XR memenuhi definisi suatu fungsi sehingga X adalah merupakan variabel randomnya. Kenapa? Karena perlu dicatat, variabel random tidak tunggal, terdapat dibagi variabel yang dapat kita definisikan sesuai dengan keinginan kita. Terus selanjutnya, Y, banyaknya produk yang tidak terjual, di mana untuk variabel random sendiri terbagi 2, pertama variabel random discrete, dan kedua variabel random continue. Di mana variabel random discrete jika himpunan dari semua kemungkinan hasil dari variabel random X adalah himpunan yang dapat dihitung X1, X2, Xn atau X1, X2, maka disebut juga dengan variabel random discrete. Untuk rumusnya Fx sama dengan X, P, X sama dengan X sama dengan X1, X2. Yang menetapkan peluang untuk setiap nilai mungkin X disebut dengan discrete probability density function atau dengan disebut dengan discrete PDF. Variabel random discrete adalah variabel random yang dapat menjalani bilangan bulat setnya, di mana variabel yang hanya mempunyai nilai pada titik tertentu atau yang dapat dibilang terbatas itu finite, terus untuk yang tidak terbatas itu infinite. Ini contohnya untuk variabel random discrete, di mana percobaannya menginspeksi 70 produk, file randomnya banyaknya catat, dan mungkin terjadi menjawab pertanyaan, banyaknya jawaban yang benar, nasabah antri pada sebuah bank pukul 12, banyaknya nasabah. Kenapa banyaknya nasabah? Karena di sini dijelaskan bahwa dari jam 9 sampai jam 12, antrian otomatis banyak nasabah. Terus untuk menjawab 20 pertanyaan, mengapa banyaknya jawaban yang benar? Karena di sini pertanyaannya ada 20, otomatis jawabannya itu kebanyakan benar. Terus menginspeksi produk, karena banyaknya catatan. Karena di sini yang menginspeksi dari 70, otomatis 70 itu merupakan udah termasuk banyak. Discrete probability density function, sebuah fungsi fx adalah PDF discrete jika dan hanya jika memenuhi kedua properti berikut untuk paling banyak himpunan bilangan real tak terhingga. Untuk S1, fx, 0 negatif, sama S1, terus tuh normed, dan 3 ini fx-nya. Discrete probability density function, contohnya, suatu ilustrasi aktivitas memasarkan 3 produk. Misalnya, X merupakan banyaknya produk yang terjual X kecil merupakan 0, 1, 2, 3. Jadi dihitungnya seperti ini. Selanjutnya, discrete probability density function atau disebut dengan discrete probability DF. Apakah fungsi DF termasuk probability density function? Ya, ini cara menghitungnya kita untuk mencari apakah
Ini merupakan fungsi dari probability density function-nya sendiri. Terus itu, discrete probability density function, carilah rumus distribusi peluang banyaknya sisi angka A yang muncul bila sebuah koin dilempar sebanyak 4 kali. Untuk jawabnya, variabel random X banyaknya sisi angka yang muncul dari pelemparan koin 4 kali, jumlah sampelnya 16, nilai X yang mungkin 0, 1, 2, 3, 4, banyak sisi angka yang muncul, C4X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi fungsi peluangnya adalah sebagai berikut. Ini. Jadi fungsi peluangnya berapa? X-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk discrete cumulative distribution function merupakan dari variabel random X didefinisikan untuk semua bilangan real X sebagai berikut. Ini merupakan untuk semua bilangan real. Misalnya, X-nya adalah variabel random discrete dengan PDF, X, dan CDF, Fx jika nilai yang mungkin dari X adalah mempunyai orden naik X1, X2, X3, sehingga Fx1, Fx1, dan untuk I1. Ini untuk selanjutnya, untuk bilangan real lainnya. Nah, discrete cumulative distribution function, contohnya, suatu ilustrasi aktivitas memasarkan 3 produk, misalnya X banyaknya produk yang terjual, 0, 1, 2, 3, jadi ini untuk penghitungan CDF-nya. Untuk grafik dan CDF distriknya sebagai berikut ini bisa dilihat teman-teman. Terus variabel random continue itu variabel random continue adalah variabel random yang nilai-nilainya tak terhingga, banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak itu dalam sebuah garis. Contoh X-nya misalnya besar IP mahasiswa ITK, X sama dengan ini besarnya kan lebih besar dari 4, terus tuh Y-nya besar pendapatan penduduk kota Balikpapan, Y sama dengan Y, 0, Y, kata hingga. Terus tuh continue probability density function-nya, sebuah fungsi kepadatan peluang atau probability density function untuk beberapa variabel random continue X jika memenuhi syarat berikut untuk memenuhi X bilangan realnya. Ini hingga integralnya, terus tuh PA-nya HB dx. Nah, untuk continue probability density function sendiri, misalnya kesalahan ada suhu reaksi dalam derajat Celcius pada laboratorium untuk eksperimen yang terkontrol adalah variabel ajak continue. SE mempunyai PDF sebagai berikut. Ini untuk selainnya, ini untuk tunjukkan bahwa terus itu distribusi peluang, di mana distribusi peluang itu ada discrete, continue, itu ada Bernoulli dan binomial serta Poisson. Untuk Bernoulli sendiri, suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli, di mana percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat hasil yang mungkin hanya salah satu yang sukses atau gagal. Jadi percobaan Bernoulli ini dapat menghasilkan sukses atau probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan I min P, maka distribusi probabilitas Bernoulli sebagai berikut. Ini untuk rumus dari Bernoulli-nya itu. Terus, ini contohnya misalnya teman-teman, di awal tahun ajaran baru, mahasiswa teknik biasanya membeli Rapindo untuk keperluan menggambar teknik di toko ATK. Hanya tersedia 2 jenis Rapindo, yaitu Rapido yang tintanya dapat diisi ulang, refill, dan Rapido yang tintanya harus diganti bersama cardigan-nya. Data yang ada selama ini menunjukkan bahwa 30% mahasiswa membeli Rapindo yang tintanya dapat diisi ulang. Jika variabel acak X menyatakan mahasiswa yang membeli Rapindo tinta refill, maka distribusi probabilitasnya sebagai berikut. Nah, untuk ini misalnya X 10 mahasiswa membeli Rapindo yang tintanya dapat diisi ulang. Mahasiswa membeli Rapindo yang tintanya harus diganti bersama cartridge-nya. Ini berapa? Jadi 30%, 0,3. PO PXO 1 min 0,3 sama 0,7. PX PA 0,3 sama 0,3X 0,7 jadi 0,1. Untuk distribusi peluang binomial, di mana mengacu pada proses Bernoulli, percobaan dilakukan berulang, tiap percobaan hanya ada 2 kemungkinan, hasil gagal atau sukses. Percobaan bersifat bebas independen, percobaan berturut-turut dengan 2 kemungkinan hasil, berhasil atau gagal, yes atau no, sukses atau valid. Percobaan Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P, maka distribusi probabilitas variabel acak binomialnya X-nya sebagai berikut. Bx n, P sama dengan X per N, P kuadrat X, Q, N per X, X0, 1, 2, N, di mana P-nya itu peluang sukses, X variabel acaknya, Q peluang gagal, N banyaknya percobaan.
Nah, distribusi peluang binomial di mana ada kalanya perhitungan probabilitas distribusi binomial lebih mudah dilakukan dengan menggunakan distribusi kumulatif. Bila pada percobaan terdapat paling tidak sebanyak R sukses, maka distribusi binomial kumulatif dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini untuk peluang binomial. Terus tuh ini contohnya, misalnya contohnya di sebuah bagian kota keperluan uang untuk membeli ganja dan sejenisnya ternyata melatar belakangi 75% peristiwa pencurian yang terjadi. Berapakah probabilitas bahwa tepat 2 di antara 4 kasus pencurian berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan untuk membeli ganja? Terus jawabannya X dapat dari 2 dan N-nya itu merupakan 4 di antara 4 kasus. Terus tuh P 75% dapat dari sini yang melatar belakangi peristiwa pencurian, otomatis kayaknya semua 1 per 4. Untuk hasilnya adalah 0,2109, namun dibuatkan lagi jadi 0,211. Nah, distribusi peluang binomial, peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit darah ada 0,4. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, maka berapa probabilitas bahwa sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh? Terus jawabannya ini, misalnya X adalah banyaknya orang yang sembuh, maka PX lebih besar dibandingkan 10, 1 min PX lebih lebih dari ini lebih dari 10 1 min BX 15,4 1 962 hasilnya 0,0338. Distribusi peluang Poisson di mana distribusi probabilitas distrik yang sering digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian yang jarang dan akan terjadi dalam periode tertentu atau dalam daerah atau volume tertentu. Dinamakan berdasarkan nama ahli fisika dan matematika ke-18 Simon Poisson. Contohnya, jumlah kecelakaan industri setiap bulan di pabrik manufaktur, jumlah kerusakan permukaan yang dapat terlihat, guratan, kusam, dan sebagainya, yang ditemukan oleh pengawas kualitas pada sebuah mobil baru, bagian per sejuta ppm dari sejumlah racun yang ditemukan di air atau emisi udara sebuah pabrik manufaktur, jumlah klaim kematian terima setiap hari oleh perusahaan asuransi. Untuk distribusi peluang Poissonnya ini E-nya 2,7188, I-nya rata-rata jumlah kejadian sepanjang satuan waktu, bidang, volume tertentu, dan sebagainya. Dan untuk rata-rata jumlah dari sekolah ditutup karena banjir di kota Surabaya adalah 5 hari, berapa probabilitas bahwa sekolah di kota Surabaya akan ditutup selama 9 hari? Jadi X-nya merupakan 9, mengapa? Karena ditutupnya selama 9 hari, P-nya sekolah ditutup banjir selama 5 hari, jadi ini P5 pangkat 9 2,178 min 5 per 9 sama dengan 1,95315 kali 0,067 per 362,80. Jadi untuk hasilnya dikalikan dulu, habis dihasil dibagikan dengan 362,80, hasilnya adalah 0,361, di mana probabilitas sekolah di Kota Surabaya akan tutup selama 9 hari adalah 7,61%. Oke teman-teman, ini merupakan soal latihan, mungkin nanti bisa dicoba. Selalu berpikir positif dan ingat adalah sekian anak muda yang sangat beruntung menikmati kuliah. Oke, tetap semangat semuanya. Mungkin ini aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.